Asumsi kita selama ini ketika kita berhasil melakukan pendaftaran, mendapat penempatan dan juga mendapat formasi serta kita berhasil melakukan resume pendaftaran P3K Guru tahun 2023, otomatis kita akan bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Apalagi untuk teman-teman pelamar kebutuhan prioritas yaitu yang lulus passing grade 2021, asalkan kita resume, ini kita akan bisa langsung diangkat tanpa mengikuti seleksi administrasi maupun juga seleksi kompetensi. Namun di sini sebaiknya kita jangan bersenang dulu, dikarenakan pada video ini saya akan memberikan fakta bahwasanya meskipun kita ini bisa resume, belum tentu kita akan bisa lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Ini termasuk untuk teman-teman P1, P2 maupun juga P3. Sebaiknya kita nggak usah berpesta dulu sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, dikarenakan bisa jadi nanti kita tidak lulus seleksi di tahun 2023 ini, alias kita tidak mendapatkan penempatan, dikarenakan ada 3 penyebab yang mengakibatkan kita nanti tidak lulus pada tanggal 6 Desember 2023. Kira-kira bagaimanakah penjabarannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, memang benar di sini asalkan kita itu bisa melakukan pendaftaran, baik itu pelamar kebutuhan khusus maupun juga umum. Di sini kita sampai di tahap resume, yaitu dengan cara klik tombol akhiri proses pendaftaran, maka kita nanti akan ikut seleksi administrasi. Dan baiknya untuk teman-teman yang pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade, di sini kita nggak perlu ikut seleksi administrasi, dikarenakan untuk seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi yang pelamar prioritas atau guru lulus passing grade ini mengikuti dari tahun 2021. Jadi yang digunakan itu adalah hasil 2021 ya. Nah, selanjutnya di sini tentunya kalau misalkan kita melihat pada tayangan ini yang mana dari seluruh kategori pelamar, baik itu P1, P2, P3 maupun juga P4, maka kita setelah lulus seleksi administrasi, kita mengikuti mekanisme seleksinya masing-masing. Untuk yang pelamar prioritas kita langsung penempatan, yaitu pada pengumuman hasil seleksi nanti tanggal 15 Desember ya, 8 Desember sampai 15. Kemudian untuk yang P2, P3, THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari tahun, kita lulus administrasi, kemudian ikut seleksi CAT, baik itu CAT materi tes SCT maupun juga seleksi kompetensi tambahan kalau misalkan Pemda kita nanti menyelenggarakannya. Setelah itu kita nggak perlu lulus passing grade, yang penting dapat nilai tinggi di ranking, otomatis bisa lulus ketika pengumuman hasil seleksi. Kemudian untuk yang pelamar kebutuhan umum, ini kita ikut seleksi kompetensi. Ini sangat mudah dikarenakan untuk passing grade-nya tahun ini sangat rendah sekali ya. Jadi seluruh guru honorer tentunya di sini kita optimis bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, selanjutnya kalau misalkan menurut dari alur pendaftaran SSN 2023, maka di sini dari seleksi administrasi, baiknya itu adalah teman-teman pelamar prioritas 1 atau guru lulus passing grade ini tidak dilakukan proses seleksi administrasi. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini kita itu bisa melihat ya pada diktum ke-7 Juknis P3K Guru 2023 bahwa untuk seleksi kompetensi, seleksi wawancara, seleksi administrasi bagi pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade ini menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, ini teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita dari segi urutan ini memang benar, yaitu urutan yang pertama ya, guru lulus passing grade itu urutan penempatan itu menempati urutan yang pertama. Selanjutnya dari mekanisme yang ada ini, maka di sini asalkan P1 itu bisa resume, itu pasti lulus P3K Guru tahun 2023. Kemudian untuk tes P1 dan P3 ini P2 ya teman-teman, P2 dan juga P3. Kemudian untuk tes bagi teman-teman pelamar prioritas 2 ataupun juga P3, yaitu THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari tahun, ini dapat dikatakan hanya semacam formalitas. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sana tidak ada passing grade dan juga langsung di ranking. Nah, dari berdasarkan ranking itu nanti akan bisa langsung ditempatkan. Nah, selanjutnya di sini dari mekanisme yang ada, baik itu penempatan, kemudian
cat observasi maupun juga cat seleksi kompetensi sesuai dengan bidang jabatan masing-masing. Nah, kalau misalkan kita itu masuk dalam kategori kondisi yang sangat aman, ini memang kita itu bisa optimis untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 ini. Yang dimaksud dengan kondisi aman ini adalah ketika dari jumlah pendaftar. Nah, misalkan di sini kita yang dibahas itu kan pelamar kebutuhan khusus ya, baik itu pelamar prioritas, kemudian THK 2 dan juga guru non ASN. Untuk pelamar prioritas atau guru lulus passing grade ini nggak ikut seleksi apapun, seleksi administrasi ini kita nggak ikut, seleksi kompetensi ini kita nggak ikut. P1 ini langsung setelah kita itu meresume, kita langsung menunggu pengumuman hasil yang nanti kita akan mendapatkan penempatan di sini. Nah, jika posisinya yaitu dari jumlah formasi dengan jumlah pelamar itu lebih banyak jumlah formasinya, maka pelamar prioritas ini dapat dikatakan bisa optimis yaitu lulus 100%, diangkat menjadi ASN P3K Guru 2023. Begitu juga dengan teman-teman pelamar kebutuhan khusus yang lain yaitu THK 2 dan juga guru non ASN, dikarenakan di sini nanti kita nggak perlu ikut passing grade ya, karena nggak ada passing grade, nanti kita ikut tes saja, ikut mekanisme seleksi ya masing-masing. Kemudian nanti kita menunggu untuk bisa ditempatkan. Nah, ini adalah untuk kondisi aman itu ketika dari jumlah formasi lebih banyak dari jumlah pelamarnya. Nah, namun di sini coba kita bayangkan kalau misalkan kondisinya kurang aman yang seperti ini, apakah kita ini bisa optimis untuk diangkat menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023? Misalkan saja adalah seperti ini. Nah, di sini misalkan kita posisikan diri kita itu sebagai pelamar prioritas ya. Nah, di sini kita harus ingat bahwa untuk pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade itu bukan hanya kita saja. Dikarenakan apa? Untuk guru yang lulus passing grade atau pelamar prioritas itu masih terbagi yaitu di sini ada yang pelamar prioritas atau lulus passing grade dari kategori THK 2, kemudian dari guru non ASN atau guru honor sekolah negeri, kemudian lulusan PPG yang lulus passing grade, kemudian guru honor sekolah swasta lulus passing grade. Nah, seperti ini. Jadi untuk pelamar prioritas itu terdiri dari 4 kategori lagi. Dan di sini nanti untuk penempatannya itu adalah dari ranking terbaik ya, peringkat terbaik. Nah, tentunya sebelum dari peringkat terbaik ini akan diurutkan dulu, yaitu masing-masing dari P1 sesama P1. Untuk urutan pertama itulah THK 2, kemudian urutan kedua itu adalah guru honor sekolah negeri, urutan ketiga lulusan PPG, dan juga urutan terakhir ini adalah dari guru honorer sekolah swasta. Ini berdasarkan dari jumlah formasi jabatan per mapel yang ada di Pemda kita. Nah, di sini misalkan kita bayangkan untuk yang pertama ya, misalkan guru PJOK. Guru PJOK itu jumlah formasinya dari Pemda itu ada 40 formasi. Nah, di sini THK 2 ternyata hanya ada 1. Kemudian di sini untuk guru non ASN ini ada 20. Kemudian lulusan PPG ini ada 4. Kemudian untuk guru sekolah swasta ini terdapat 15 orang. Tentunya dengan kondisi ini yang bisa ditempatkan ya di sini habis penempatan untuk teman-teman yang pelamar prioritas ya atau guru yang sudah lulus passing grade. Dan berujung bagi teman-teman THK 2 ini nggak dapat formasi atau nggak dapat penempatan meskipun kita ini sudah melakukan resume, berhasil resume pendaftaran. Kemudian untuk kondisi yang kedua misalkan contohnya guru matematika ini jumlah formasi di Pemda ini hanya ada 5, kemudian THK 2 ini ternyata ada 2, otomatis didahulukan kan. Kemudian guru non ASN ini ada 6, nah otomatis ya habis di sini karena sudah diambil yaitu dari teman-teman yang prioritas di atas kita. Bahkan dari guru non ASN pun ini tidak bisa lulus semua. Nah, di sini formasi ada 5 kan? Ada 5, di sini sudah ada 2, otomatis di sini nanti hanya akan ada 3. Nah, 3 yang lulus sementara yang 2 dari guru non ASN ini kalah ranking, kita nggak akan bisa lulus meskipun kita bisa resume, meskipun kita ini guru yang lulus passing grade. Apalagi di sini untuk yang lulusan PPG dari pelamar prioritas ini juga nggak bisa, kemudian di sini nggak bisa, apalagi yang di belakang ini juga nggak bisa lulus dan mendapatkan penempatan. Kemudian berikutnya di sini sama halnya dengan yang di atasnya ya. Untuk guru bahasa Indonesia ini formasi adalah 7, kemudian THK 2 ada 1, non ASN ini ada 6. Otomatis habis di sini sehingga di sini ini nggak bisa lanjut, nggak bisa ditempatkan maksudnya. Meskipun kita bisa resume, ini kita nggak bisa ditempatkan teman-teman.
karena formasinya sudah habis untuk yang P1 THK2 dan juga P1 guru non ASN atau guru non sekolah negeri. Kemudian untuk guru PAI nih. Nah, guru PAI di sini untuk THK2 ini ternyata ada 4 nih. Berarti dari 4 ini yang diambil yang lulus hanya ada 3, sehingga dari THK2 P1 pun ini juga nggak lulus 1 nantinya, apalagi yang di belakangnya ini juga nggak akan bisa lulus ya teman-teman. Nah ini. Kemudian guru kelas misalkan kondisi yang sangat aman, ini sesuai dengan salah satu daerah, ini kebanyakan seperti ini. Guru kelas formasi ada 82, ternyata untuk seluruh pelamar prioritas ini sudah habis ya. P1 sudah habis, sudah nggak ada semuanya dari seluruh kategori pelamar. THK2 tinggal 1, kemudian guru non ASN ini ada 20, ini nanti bisa tercover semuanya. Kemudian masih ada sisa 61, ini bisa diperebutkan oleh teman-teman dari pelamar kebutuhan umum. Nah ini adalah posisi dari THK2 dan juga guru non ASN, ini sangat aman sekali. Kemudian guru bahasa Inggris misalkan formasi hanya ada 1, THK2 ini ada 2. Dan ini yang lulus ya 1, yang 1 ini nggak bisa lulus kan. Kemudian yang di belakangnya ya ini wassalamualaikum nanti. Kemudian guru TIK ini 20, semuanya sudah habis. Untuk P1 habis, kemudian THK2 habis, guru non ASN ada 5. Kemudian sisa formasi masih ada 20, ini bisa diperebutkan oleh teman-teman dari pelamar kebutuhan umum. Dan tentunya di sini kita juga harus ingat bahwasanya di sini untuk seluruh penempatan P3K guru tahun 2023 itu berada pada sekolah negeri semua. Jadi nggak ada istilahnya penempatan P3K guru di sekolah swasta, sehingga ketersediaan kebutuhan di sekolah negeri itu juga faktor penentu kita itu bisa lulus dan ditempatkan ataukah tidak. Nah seperti ini contohnya ketika saya itu menjadi pelamar yang peringkat nomor 1 misalkan. Peringkat nomor 1, dan di sini karena sekolah saya ini adalah sudah full gurunya, terjadi kelebihan guru nantinya, maka saya nggak bisa ditempatkan sekolah saya ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan ya. Tentunya di sini harus tidak menggeser guru induk yang ada di sini, dan di sini nggak menjadikan kelebihan guru. Kemudian di sini peringkat 2 ini ditempatkan. Kalau misalkan di sekolah saya ada formasi ya saya ditempatkan di sekolah saya. Nah kita bayangkan kalau misalkan di sekolah saya nggak ada formasi, kemudian saya ditempatkan di sekolah lain di seluruh kabupaten, itu nggak ada kebutuhan semuanya atau menggeser semuanya, ya otomatis kita nanti nggak bisa jadi lulus kan, karena kita kelebihan ini. Jadi jika sekolah induknya itu sudah kelebihan guru, ya dicarikan tempatkan sekolah yang lain. Kemudian kalau misalkan kita meskipun ranking tertinggi, misalkan P1, P2 atau P3, kita sekolahnya nggak ada atau juga nggak bisa tempatkan di sekolah lain, maka ya kita nanti nggak jadi lulus dan peringkat akan diturunkan ke peringkat berikutnya, dan bisa jadi dari pelamar kebutuhan umum inilah yang nanti akan bisa lulus ya teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan marilah kita berdoa bersama semoga kita bisa diangkat semua menjadi ASN P3K di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.